Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Ladianti Arfiani di program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke. Presiden Joko Widodo beserta rombongan bertolak menuju Phnom Penh, Kamboja untuk menghadiri KTT ASEAN ke-40 dan 41 pada 10 sampai dengan 13 November 2022. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia akan mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi bertolak menuju Phnom Penh, Kamboja untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-40 dan 41 serta KTT terkait lainnya, yakni pada tanggal 10 hingga 13 November 2022. Tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi, diantaranya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kepala negara menjelaskan bahwa salah satu fokus Indonesia dalam KTT ASEAN tersebut adalah mengenai keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun depan. Menurut Presiden, pada keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Lebih lanjut, turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Phnom Penh yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mendahului ke Phnom Penh untuk menyiapkan kedatangan Presiden Joko Widodo. Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap penting dan relevan atau matters, dan Indonesia juga menginginkan Asia Tenggara tetap menjadi epicentrum of growth. Ini bukan tugas yang mudah. Tantangan dunia masih sangat besar, ketidakpastian dunia masih sangat besar di tahun 2023. Selain itu, ASEAN juga menghadapi tantangan internal, yaitu situasi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja mampu mengambil sikap dan tindakan terhadap situasi di Myanmar. Walau begitu, menurut Menlu, ASEAN akan tetap memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan bahwa konferensi tingkat tinggi ASEAN yang dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja pada 9 hingga 13 November 2022 diharapkan menjadi ajang bagi pemimpin negara ASEAN untuk dapat mengambil sikap dan langkah dalam merespons situasi Myanmar. Selain itu, Menlu Retno juga meyakini bahwa meski saat ini adanya kekecewaan ASEAN karena tidak ada tindak lanjut dari 5-Point Consensus, namun ASEAN juga akan tetap memberikan prioritas untuk membantu rakyat Myanmar, termasuk melalui bantuan kemanusiaan. Situasi Myanmar ini tidak boleh menjadi penghambat perkembangan ASEAN. Para Menlu ASEAN pada tanggal 10 November akan membahas rekomendasi yang akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN pada tanggal 11 November, yang juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menlu ASEAN sebelumnya di Jakarta pada bulan Oktober lalu. Diharapkan para pemimpin ASEAN dapat mengambil sikap dan langkah dalam merespon situasi di Myanmar, terutama tidak adanya komitmen dari militer Myanmar dalam menindaklanjuti 5-Point Consensus. It takes two to tango. ASEAN sudah mengambil extra effort. Hasil upaya ini hanya akan terlihat hasilnya jika ada komitmen militer Myanmar untuk menindaklanjuti 5-Point Consensus. Bola sepenuhnya ada di tangan militer Myanmar. Terlepas dari kekecewaan ASEAN terhadap tidak adanya kemajuan tindak lanjut 5-Point Consensus oleh militer Myanmar, saya yakin ASEAN akan tetap memberikan prioritas untuk membantu rakyat Myanmar, termasuk melalui bantuan kemanusiaan. Setelah meresmikan sejumlah infrastruktur saat meninjau persiapan KTT G20 di Bali, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi dari Presiden yang mengatakan bahwa gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terlihat bagus.
Sebelum bertolak ke Kamboja, Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah infrastruktur yang ada di Provinsi Bali pada Rabu 9 November 2022. Sejumlah infrastruktur yang diresmikan terdiri dari gedung VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Sempalan, dan Pelabuhan Munjul di Nusa Ceningan, Bali. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan 3 pelabuhan yang diresmikan dibangun berdasarkan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Tidak hanya pelabuhan, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan dermaga yang sesuai dengan kebutuhan para wisatawan. Lebih lanjut, Menhub menjelaskan bahwa revitalisasi dan pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dengan sejumlah pihak terkait dengan memanfaatkan momentum KTT G20 dan berharap revitalisasi tersebut dapat membantu memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Saya sangat mengapresiasi para arsitek, para desainer dan juga Pak Gubernur yang memberikan dukungan pada itu. Semoga ini bermanfaat dengan baik. Jadi memang kita mengambil momentum kedatangan pimpinan dunia dan semua stakeholder, ada Menteri Keuangan, Menteri Transportasi, segala macam datang sini melihat bahwa Indonesia ini bukan seperti dulu, sudah berubah. Dan Pak Presiden selalu mengatakan, kita nggak boleh kerja seperti yang dulu. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengonfirmasi akan ada ribuan jurnalis yang datang langsung meliput konferensi tingkat tinggi di Bali. Dalam keterangan persnya secara virtual, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyampaikan, terdapat 3 kategori media yang dapat meliput KTT G20, yakni media host, official media, dan official traveling press. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyampaikan bahwa media center untuk KTT G20 di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali dapat diakses dari tanggal 13 sampai dengan 17 November 2022. Dan untuk media center KTT G20 ini akan beroperasi mulai pukul 8 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Usman menegaskan untuk pendaftaran media peliput KTT G20 telah ditutup. Media yang telah melakukan registrasi bisa mengambil ID badge atau pengenal di Courtyard Hotel mulai 10 sampai dengan 15 November 2022. Usman menyampaikan sebanyak 2.051 jurnalis akan hadir meliputi secara langsung dan 82 jurnalis meliputi secara virtual. Serta ada 435 media yang terdiri dari 364 media internasional dan 71 media nasional. Pada keterangannya, Usman menyampaikan terdapat 3 kategori media yang dapat meliput KTT G20, yakni media host, official media, dan official traveling press. Media host akan disiapkan oleh Kominfo dan Sekretariat Negara yang akan memberikan materi berupa video atau foto ke media center KTT G20. Dan untuk official media, yakni media yang melekat pada Head of Delegation atau Kepala Delegasi. Serta untuk official traveling press merupakan jurnalis atau media yang dibawa oleh kepala negara. Kemudian bagaimana pembagian zonasi peliputan bagi jurnalis nasional dan internasional dan apa saja yang bisa diliput. Yang pertama ada venue di Apurva Kempinski yang berlokasi di Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Benoa, di Badung, Bali, kemudian GWK atau Garuda Wisnu Kencana, selanjutnya Tahura, Mangrove Conservation Forest atau Taman Hutan Raya, Ngurah Rai, kemudian Sofitel, Hotel Sofitel di Nusa Dua. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.